Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hey! Hanya padamu aku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Boleh kita berlari. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Hey! Haleluya, mari kita naikkan Tuhan, kita memuji nama Tuhan. Tuhanlah kekuatan dan mazmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah menara dan kota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, itu kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setia Tuhan tidak pernah pergi dari kita. Dia selalu ada dalam hidup kita. Amin. Haleluya. Hey, terima kasih Tuhan, Kau hadir hari ini bersama-sama dengan kami. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Hey, haleluya. Tuhan dahsyat, Tuhan kita hebat. Amin. Kita beri kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Teman-teman boleh duduk kembali. Haleluya, luar biasa. Tuhan kita dahsyat, Tuhan kita punya kekuatan yang luar biasa. Amin teman-teman. Amin. Seperti yang kayak di TV-TV ya, kalau saya katakan amin, kejawab amin. Kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Kita persiapkan hati kita. Kita persiapkan diri kita. Sambil kita naikkan pujian ini. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku, selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan.
di hidupku. Walau ku harus berjalan dalam lembah kekelaman, perlindungan-Mu, oh Tuhan, nyatalah bagi hidupku. Tiada pernah sedetik pun, amin, tiada pernah Kau tinggalkan. Sungguh mulia dan sempurna, hanya Kau layak disembah. Mari kita memuliakan nama Tuhan. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Tuhan, sore hari ini Tuhan, kami berkumpul di tempat ini Tuhan. Kami yakin Engkau hadir Tuhan hari ini Tuhan. Engkau tahu kami rindu mengenal Engkau lebih dalam lagi Tuhan. Engkaulah juru selamat kami. Engkaulah perlindungan kami. Engkau yang menjaga kami Tuhan. Kami bukan siapa-siapa Tuhan. Kami yakin dan percaya bahwa hanya Engkaulah juru selamat kami yang hidup. Engkaulah Allah kami yang dahsyat. Engkaulah Allah yang kami yang luar biasa Tuhan. Inilah pujian kami. Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Mari kita naikkan pujian ini lebih sungguh-sungguh lagi. Katakan Yesus, Yesus, Engkau juru selamatku, dalam janji-Mu kemenanganku. Selamanya kan ku nyatakan besar setiamu Tuhan di hidupku. Besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan, besar setiamu Tuhan di hidupku. Baik jemaat yang Tuhan kasih, kita akan satukan hati kita sekalian dalam doa untuk firman Tuhan sore ini.
Bapa kami yang baik, Bapa kami yang mulia, Bapa kami yang penuh kasih, Bapa yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang sudah menghantar kami, menghimpun kami, mengumpulkan kami sore ini dalam rumah Tuhan, untuk kami bisa kembali menaikkan pujian, penyembahan, dan doa kami dengan penuh ucapan syukur. Kami bisa ambil bagian dalam pelayanan, kami bisa jumpa dengan sesama teman-teman, saudara-saudari seiman, untuk kembali saling menguatkan satu sama lain. Dan tiba saatnya buat kami untuk masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Tuhan, urapilah kami semua supaya pengurapan itu mengajar kami akan kebenaran yang akan menuntun setiap langkah kaki kami, sebab firman Tuhan adalah pelita buat kaki kami dan menerangi setiap jalan kehidupan kami. Ampuni setiap dosa dan kesalahan kami ya Bapa. Ajar kami mengampuni kesalahan sesama kami juga, agar dalam kasih karunia-Mu kami beroleh pengampunan. Dan dalam pengampunan itu ada damai sejahtera-Mu memenuhi hati kami semua, dan sukacita daripada Tuhan kami miliki pada sore hari ini. Kami siap buat firman-Mu ya Bapa. Urapi kami semua. Kami sambut kebenaran firman Tuhan sore ini dengan doa dan penuh ucapan syukur, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan dong. Puji Tuhan ya. Haleluya. Shalom semuanya. Selamat sore semua. Terima kasih buat kesempatan ya pada hari ini. Saya bisa untuk pertama kalinya ada di dalam rumah Tuhan di sini ya. GKOI ya, Gereja Kristen Oikumene Indonesia ya. Saya sangat senang, terima kasih buat kesempatannya Pak. Thank you brother yang sudah menghubungi kita ya. Dari tahun lalu ya, sempat cancel sekali ya. Dan hari ini dalam waktu Tuhan akhirnya bisa ada di sini juga. Saya senang jumpa dengan Anda semua dan masuk dalam rumah Tuhan ini ya, sebab tipikal rumah Tuhan ya kayak begini ya. Tadi siang saya khotbah 2 kali di gereja juga ya. Kadang-kadang di mall kayak bukan gereja ya. Gereja ya begini kadang-kadang. Ya sangat senang ya ada di sini. Terakhir kali saya di gereja ya kayak begini, di gereja Ayam bulan Oktober ya, memberkati pernikahan. Setelah hari ini lagi ya. So buat saya sesuatu yang sangat menarik ya, sebab kami dari kadang-kadang karismatik lebih ke ruang serbaguna, mall, hotel dan lain sebagainya. Tapi dimanapun juga kita berkumpul dalam nama Tuhan, Tuhan pasti ada di situ. Amin. Amin. Oke, dan hari ini kita siap buat firman Tuhan semua. Sebelum firman Tuhan sedikit kenalan ya, sebab kalau nggak kenalan kan nggak sayang, kata pepatah gitu ya. Nama saya Fandi Stephen. Saya tinggal di Gading Serpong ya. Jadi cukup jauh ya, beda 3 provinsi ya, 3 benua ya. Kesini tadi ada visa ya, pakai visa. Lewat jalan-jalan kecil ikut Google Maps, mungkin salah jalan saya, jadi agak sedikit telat, mohon maaf ya. Saya tinggal di Gading Serpong dan juga melayani di sana di Gereja El Shaddai Injil Sepenuh Indonesia. Saya mengalami panggilan Tuhan sejak SMP, jadi Bapak Ibu yang punya anak-anak SMP, yakinlah bahwa Tuhan bisa bicara buat anak-anak kita ya. Karena saya juga mengalami panggilan Tuhan 2 SMP, kelas 2 SMP saya mungkin usia 14 tahun ya. Saya bertobat usia 13 tahun, tapi memang saya besar di GKI, atau GKI ya. Jadi saya SD itu GKI, TK, SD GKI ikut orang tua saya. SMP aja saya pindah ke karismatik yang ada band lengkap kayak begini. Dan disitulah saya pertama kali mendapatkan panggilan Tuhan 2 SMP. Dan selepas dari 3 SMA saya langsung sekolah pendeta. Jadi saya tidak pernah kuliah di jurusan apapun itu. Saya hanya masuk seminari, dan keputusan untuk memilih untuk masuk seminari selepas SMA adalah salah satu keputusan terbaik yang saya ambil dalam hidup saya, dan tidak pernah saya sesalkan sampai hari ini. Sampai hari ini puji Tuhan masih dalam pelayanan ya. Tidak mudah dalam pelayanan, tapi selalu ada jalan keluar bersama-sama dengan Tuhan. Jadi tema kita hari ini adalah refuge ya, atau kota benteng, tempat perlindungan. Itu betul-betul saya alami dalam pelayanan. Saya berapa lama saya melayani ya? Saya nggak hitung ya, sebab lulus SMA tahun 94.
Sekarang sudah 2023 ya. Dan saya sudah 2024 ya. Sekarang udah 2024 aja. Mungkin Bekasi 2023 ya. Agak mundur sedikit ya. Gading Serpong udah 2024. Beda time zone. So, jadi sekian puluh tahun layani Tuhan, tidak pernah menyesal ya. Tidak mudah, banyak tantangan, tapi selalu Tuhan mengajar kita untuk tetap mengandalkan Tuhan. Dan dalam iman dan keyakinan kita pada Tuhan, selalu dalam Tuhan ada jalan keluar. Sebab Dia adalah kota benteng, tempat perlindungan kita. Sebagaimana itu yang akan kita bahas pada hari ini ya. Sudah menikah, 1 anak perempuan usia 6 tahun. Nunggunya 10 tahun, itu pun tantangan tersendiri ya. Jadi nunggu anak 10 tahun, sudah. Pokoknya dalam Tuhan, ikut Tuhan, berserah aja lah. Tuhan maunya apa gitu ya. Waktu kita serahkan semua sama Tuhan, pada titik itu Tuhan memberikan apa yang menjadi keinginan hati kita. Sebab kalau udah diproses sama Tuhan, kita punya keinginan juga nggak aneh-aneh. Jadi kita hanya mengingini apa yang baik, yang daripada kehendak Tuhan. Dan pada akhirnya apa yang Tuhan lakukan, walaupun kadang-kadang agak telat kalau ikut waktunya manusia, tapi dalam waktu Tuhan semuanya indah pada waktunya. Amin. Karena Tuhanlah tempat perlindungan kita senantiasa ya. Oke, itu yang saya bisa sedikit bagikan ya. Tak kenal maka tak sayang, sudah kenal kan harus sayang dong ya. Oke, kalau sayang gosok-gosok tangannya. Gosok-gosok dulu tangannya. Tepuk-tepuk sedikit. Halo begini. Bilang sama-sama gini. Yesus nomor 1. Dengan semangat GKOI 23. Yesus nomor 1. Silangkan sedikit. Bilang sama-sama. Salib saya pikul. Sekali lagi 23. Lebih semangat 23. Salib saya pikul. Deketin ke pipi. Lihat kanan kiri. Dengan sukacita. Dengan sukacita. Nah itu penting ya. Pikul salib harus sukacita. Ada amin. Tepuk tangan buat Tuhan kita sekali lagi. Haleluya. Saya izin lepas jas ya. Biar santai ya. Seharian pakai jas khotbah. Hari ini santai ya. Oke, the refuge. Ayatnya diambil dari Mazmur 59 ayat yang ke-16. Atau sebagian Alkitab kita ayat yang ke-17 ya, beda-beda terjemahan sedikit. Saya akan bacakan dari Alkitab saya, Mazmur 59 ayat yang ke-16 atau 17 ya. Dikatakan demikian, tetapi aku mau menyanyikan kekuatanmu. Pada waktu pagi, aku mau bersorak-sorai karena kasih setiamu, sebab engkau telah menjadi kota bentengku, tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Sebab engkau telah menjadi apa? Kota bentengku. Telah menjadi apa lagi? Tempat pelarianku pada waktu kesesakan. Amin. Ini nih Bapak Ibu kita mesti alami. Kepada siapa sih kita lari di dalam masa-masa kesesakan kita? Kenapa hidup selalu ada kesesakan? Kenapa hidup mesti ada kesesakan? Kenapa hidup nggak mulus-mulus aja? Kenapa sih Tuhan? Nggak gampang-gampang aja? Kenapa sih Tuhan? Ada susahnya, ada macetnya, ada tantangannya, ada kekurangannya, ada ruginya, ada penyakitnya, ada orang ngomongin kita, gibahin kita. Kenapa sih Tuhan? Kenapa hidup harus ada kesesakan? Supaya kita belajar lari sama Tuhan. Sebab kalau nggak sesak, orang nggak butuh Tuhan. Betul apa enggak? Jadi saya menganggap ya, ujian hidup dan cobaan hidup itu hanyalah sebuah panggilan dari sorga. Supaya kita kembali sama Tuhan. Sebab manusia kadang-kadang keenakan. Terlalu nyaman, terlena oleh nikmatnya dunia. Sampai-sampai lupa bahwa tempat pelarian dia adalah Tuhan. Bukan uangnya. Adalah Tuhan. Bukan kawan-kawannya, bukan orang kuatnya, bukan hikmat dan pengetahuannya, bukan pengalamannya, tapi Tuhan. Makanya kadang-kadang badan sehat bisa jadi masalah. Kerjaan bagus bisa jadi masalah. Banyak teman bisa muncul masalah. Banyak duit bikin masalah. Betul apa enggak? Supaya kita belajar lari sama Tuhan. Sungguh. Supaya kita belajar lari sama Tuhan.
Orang yang nggak kenal Tuhan, dia jadikan jabatannya sebagai tempat pelariannya. Waktu ada muncul masalah, dia cari orang lebih tinggi kedudukannya. Dia lupa yang paling tinggi tetap Tuhan. Orang yang banyak duit, dia jadikan uangnya sebagai benteng perlindungannya. Dia lupa, masalah dia muncul karena dia banyak duit. Nggak ada duit juga masalah sih. Tapi saya melihat orang yang banyak duit juga banyak masalahnya kok. Waktu Natal saya khotbah di Bekasi juga, tapi Bekasi belahan lain ya. Saya pertama kali ke situ tuh, saya khotbah di situ, di sebuah pabrik 1.600 pegawai. Tapi yang Kristen mungkin 400-an, jadi Natalan ya. Setelah khotbah selesai, owner speech. Hari itu suaminya nggak ada, yang ada istrinya. Usia 70 tahun, ya tapi emak-emak usia 70 tahun nggak kayak 70 tahun ya. Tambah sana, tambah sini ya. Benang sana, benang sini, botok sini, botok sana. Pokoknya nggak kayak 70 tahun. Dari sekian banyak yang dia omongin, yang saya tangkap, saya ingat sampai hari ini begini. Dia ngomong sama pegawainya. Dia ngomong begini. Saudara-saudara, jangan lihat hidup saya enak ya, katanya. Punya mobil mewah, rumah besar. Jangan lihat hidup saya enak, katanya begitu. Saya kadang-kadang bisa 3 malam gak bisa tidur, mikirin margin bisnis, supaya ada untung bisa gaji Anda semua, katanya begitu. Kadang-kadang jam 2 pagi saya telepon direktur marketing saya. Kadang-kadang jam 3 pagi saya telepon pendoa, minta tolong doain saya juga, katanya. Sebab apa? Saya juga stres, katanya. Bayangin saudara, 1.600 pegawai. Ibu ini, teman saya ngomong, Kak Fandi, dia tuh kalau perpuluhan sebulan, perpuluhan dia 10 miliar, perpuluhan dia tuh pribadi dia 10M, dia bagi-bagi sama gereja-gereja. Mudah-mudahan GKW dapat sekali ya. Mudah-mudahan sekali aja tante gitu kan ya, 10M kan gitu. Langsung kita takjil wall, perang takjil. Nah, orang ini perpuluhannya 10 miliar. Tapi dia nggak bisa tidur tuh 3 hari. Zaman COVID, ketika banyak pabrik tutup, perusahaan dirumahkan pegawainya, kita malah dapat kebanjiran pesanan dari China katanya. Sebab China lockdown, tapi kan tetap mesti produksi, dikasih ke kita. Saya aja pusing katanya dapat order begitu banyak. Untuk penuhi pesanan dari China, kita mesti beli mesin 1,2 triliun katanya begitu. Ini orang bukan gak punya duit. Teman saya bilang, kok ini pabrik ya, udah ditawar sama konsorsium, ditawar 20 triliun katanya. Itu pabrik, dia punya 4 pabrik. Ini satu aja 20 T ditawar. Dia ngomong, kalau saya jual ini semua, saya ini sampai mati gak akan kekurangan apa-apa. Udah 70 tahun. Kalau dia jual 20 triliun, masukin deposito, hidup dari bunganya. Bunga berbunga, cucunya bunga, tetap masih dia bisa hidup. Tapi setelah saya dengar, dalam hati saya sih gak mau jadi tante itu, terus terang aja. Mungkin saya gak punya pabrik 20 triliun. Mungkin perpuluhan saya gak pernah 10 miliar. Jangankan perpuluhan, punya duitnya aja kagak 10M. Tapi dengar dia cerita, dalam hati saya, Tuhan, uang bukan benteng kekuatan. Dia begitu karena banyak uang. Bisa gak lepas? Gak bisa. Saya pikir sampai mati dia akan tetap ada di situ. Karena Tuhan kasih beban 10 talenta. Kalau dia jual, dia kepikiran 6.000 pegawai mau gimana? Dari 4 pabrik kan. Kalau dia jual semua, siapa yang gaji kalian? Belum tentu perusahaan TBK yang beli mau pakai kalian juga katanya. Jadi dia pikir, saya gak bisa menyerah katanya. Saya mesti tetap berusaha, saya mesti kuat supaya kalian bisa tetap hidup. Saya gak cuma mikir kalian, tapi istrimu, anak-anakmu, keluargamu, orang tuamu. Jadi beban di pundak saya. 3 hari gak bisa tidur kadang-kadang. Kita pendeta nempel molor. Kadang-kadang saya bilang, Tuhan, memang jabatan, kerjaan, kekayaan, uang itu bukan benteng kekuatan. Dan dia ngomong begini, ini juga saya ingat, saya mesti ucapkan juga. Makanya tiap pagi saya datang sama Tuhan, persis kayak ayat ini. Pada waktu pagi, tiap pagi aku datang sama Tuhan. Saya nggak minta duit, saya nggak minta PO, saya nggak minta order.
Saya nggak minta itu semua. Yang saya minta, Tuhan, kasih aku sukacita hari ini. Supaya aku bisa kerja dengan baik, buat keputusan dengan baik. Tuhan, beri aku sukacita hari ini. Dalam hati saya, ini yang benar. Banyak duit, mesti makin dekat sama Tuhan. Tinggi jabatan, mesti makin dekat sama Tuhan. Banyak anak buah, banyak pegawai, mesti makin dekat sama Tuhan. Sebab semakin banyak Tuhan percayakan, semakin besar kesesakan yang dapat ditimbulkan. Maka harus berlari kepada benteng kehidupan kita, yaitu Tuhan kita. Ada amin? Bilang kanan kirinya, yang perpuluhan 10 miliar aja cari Tuhan, kamu bagaimana bilangnya? Kalau perpuluhan baru 1.100.000, masa sih kalah sama yang perpuluhan 10 miliar gitu ya. Yang perpuluhan 10 M aja cari Tuhan. Kita yang baru 1 juta, 2 juta, 100-200.000, udahlah dekat-dekat sama Tuhan aja, ada amin. Biar kita bisa alami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Dialah benteng kekuatan buat kita. Ini jangan apa kata orang. Kita mesti sungguh-sungguh alami. Dalam setiap kesesakan, kita mesti bisa melihat ada Tuhan di situ. Ada sebuah ayat, saya ajak kita lihat Mazmur. Dalam Mazmur 34 ayat yang ke-8. Mazmur 34 ayat yang ke-8. Firman Tuhan katakan, kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Orang yang datang pada benteng kekuatan, kota yang berkubu itu, batu karang yang teguh dan kuat itu, menara yang kokoh itu. Alkitab katakan, berbahagialah. Jangan gantikan Tuhan dengan yang lain. Maka dikatakan, kecap dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Bilang sama-sama, Tuhan itu baik. Sekali lagi 2, 3. Kata siapa? Nah, harus kata saya. Jangan apa kata Pak Pendeta. Jangan kata apa yang kesaksian barusan. Jangan kata buku-buku rohani. Harus kata saya. Artinya kita sungguh-sungguh mengecap dan melihatnya. Mengecap dan melihat bicara mengenai kita mengalami. Sama kalau kita misalnya masuk ke sebuah rumah makan gitu kan. Masuk rumah makan, kemudian kita lihat tempatnya nyaman, lokasinya bagus, lihat menunya makanan enak-enak, ada ayam, ada ikan, ada udang, ada sayur, ada macam-macam. Kita telepon teman kita, bro, ada rumah makan nih, lokasinya strategik, tempatnya nyaman, makanannya ada ayam, ikan, udang, cumi, waduh enak-enak deh. Teman kita tanya, kamu udah coba belum? Belum. Ah, gimana coba? Lah ngapain telepon? Informasi doang. Kamu beli dulu, kecap dulu, cicipi dulu, asemnya cocok gak, manisnya cocok gak, asinnya pas gak, pedesnya pas gak. Kalau kamu udah cicip, baru telepon lagi ya. Betul apa enggak? Iya. Kalau kita cuma kasih informasi tanpa sebuah pengalaman, gak pernah mengecap, maka apa yang kita sampaikan cuma apa kata menu, cuma apa kata orang, cuma apa kata Om Google Map, tempat yang bagus. Kita mesti mengalami Tuhan dalam hidup kita, amin. Jangan cuma alami kesesakannya. Justru dalam kesesakan, alami Tuhan. Rugi dong, hidup cuma sesak mulu tapi gak alami Tuhan. Bilang kanan kirinya, rugi dong. Masa hidup sesak mulu, susah mulu, masalah mulu, gak pernah alami Tuhan. Justru dalam kesesakan, kita mesti berlindung pada Tuhan, supaya kesesakan itu Tuhan ubah jadi kebahagiaan. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Kadang-kadang memang saya juga ya, pendeta ini, saya baca Alkitab nih sudah mau 28 kali tahun ini. Bolak-balik baca Alkitab. Bosan nggak? Kadang-kadang bosan ya. Anda nonton film aja 3 kali bosan ya nggak sih? Sebagus apapun tuh film, 2, 3 kali, 4 kali bosan, apalagi 28 kali ya. Kadang baca Alkitab, Daud, udah tahu kisah Daud. Pasti musuhnya Goliat, bukan Thanos, ya nggak sih? Dan lawan Goliat pasti Daud menang. Saya lagi cari Alkitab yang Daud kalah, ada nggak sih?
Kalau saya mau beli itu, saya mau baca, ini kayaknya bagus nih ya. Jadi kadang-kadang bisa bosen. Tapi tahukah apa yang membuat kita bosan? Pengalamannya itu loh. Kayak kita makan nasi bosan apa enggak? Makan nasi lagi. Kadang-kadang bosan, tapi nasi yang digoreng lah, nasi kuning lah, nasi yang diudukin lah, nasi yang sambal hijau lah, itu yang bikin pengalaman kita jadi nggak bosan. Betul gak? Dan Tuhan pun pengen ubah kita punya pengalaman supaya firman Tuhan tidak jadi bosan. Nah, kadang-kadang Tuhan mengajar saya lewat hal-hal yang sangat sederhana. Satu contoh. Sebelum Imlek, anak saya ngomong sama saya begini, "Papa, besok aku ada Imlek di sekolah." Dia TK besar. "Aku mau bawa coklat," katanya. Coklat yang bulat-bulat di kayak koin emas, tahu kan? Ada tuh coklat yang koin emas tuh, yang versi Imlek gitu ya. Saya bilang, "Wah, dia mau coklat ini, minta sama papa, mintanya buat besok, mintanya jam 9 malam gitu loh." Gitu ya. Saya tanya mamanya, "Beli di mana ya?" Mamanya bilang, "Tuh beli di mall, itu tuh mall kecil tuh tempat dia les," katanya. "Lantai satunya ada tempat jual snack." Itu ada. Oh, saya ingat. Oh iya, betul ada. "Ayo kita ke sana." Jam 9 saya berangkat, ajak anak dan pembantu saya. Sampai di mall setengah 10, saya tunggu di mobil, saya kasih uang sama mbak saya, suruh masuk. 5 menit kemudian mereka keluar tangan kosong. Masuk mobil, saya tanya, "Mbak, kok nggak bawa apa-apa?" "Udah tutup kok," katanya. "Wah, tutup." Saya bilang anak saya, "Wah, Shannon," anak saya Shannon namanya, "tutup." Dia diem aja. "Oh, kita mau pulang, mesti lewat toko buah." Memang harus lewat toko buah. Saya hibur dia gini, "Ya udah, ntar pulang kita mampir toko buah, siapa tahu ada." Dalam hati saya, kalau nggak ada, saya ajak dia beli mangga aja. Saya seminggu 2 kali beli buah, itu toko saya kenal betul, toko buah. Saya nggak pernah lihat coklat di situ. Tapi supaya dia nggak sedih, menghibur aja. "Ya udah, kita ke toko buah, siapa tahu ada." "Oke, oke Pak." Langsung dia doa. Nggak disuruh, dia doa. Tiap pagi emang kami doa. Kalau ke sekolah saya antar, mamanya jemput, pasti doa. Doanya simple. "Good morning Tuhan Yesus, thank you. Today Shannon want to go to school, make Shannon smart, good girl, haleluya, amin." Itu tiap pagi doanya sampai hafal. Tapi pas mau beli coklat, tiba-tiba dia doa begini, lebih kurang begini, "Tuhan Yesus, tolong ya, supaya tokonya ada coklatnya ya. Tolong ya, supaya Shannon happy. Tolong ya Tuhan, supaya Shannon happy. Adain ya Tuhan, haleluya, amin." Dia yang amin, saya deg-degan. Duk. Waduh, dia udah doa nih, mintanya sama Tuhan. Waduh, saya yang ajak, dia langsung shortcut. Nggak pakai broker, langsung shortcut. Waduh, dia shortcut nih. Lama saya, gimana ini Tuhan, supaya Shannon happy. Saya sebagai papa kan nggak pengen kecewakan dia kan. Tapi saya tahu betul, itu toko buah, bukan toko coklat. Waduh, dalam hati saya, gawat nih. Kalau sampai nggak ada, saya mesti banting setir nih, beliin dia apa yang lain, supaya dia nggak sedih, supaya dia happy. Kami jalan, sampai jam 10 udah mau tutup. Dia turun, mbak turun, saya ikut turun. Maksud saya kalau sampai nggak ada, saya langsung gendong dia, ambil mangga, ambil jambu, ambil apalah pokoknya, mengalihkan dia punya perhatian. Begitu kami masuk, lewatin meja kasir, pertama yang dia lihat, dia tuh, "Papa, lihat Pak." Waktu aku lihat, saudara sekalian, ada boneka panda, transparan. Dalam boneka panda ada coklat itu, saudara. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Saya lihat sampai kaget. Kok bisa ada? Setahu saya coklat tuh ya dimasukin plastik panjang, digantung-gantung. Setahu saya begitu. Tapi yang Tuhan kasih buat anak saya, coklatnya plus bonusnya boneka panda. Tuhan kayak ngomong sama saya, makanya kalau berlindung sama Tuhan, jangan nanggung-nanggung. Amin. Tuhan kasih coklat sama bonusnya boneka panda. Saya yang deg-degan. Tuhan kasih yang terbaik buat dia. Tempat perlindungannya Tuhan. Makanya kadang-kadang kita mesti jadi kayak anak kecil sih. Kadang-kadang Bapak Ibu ya, pengalaman kita, pengetahuan kita itu membutakan kita loh. Kenapa saya dak-dikduk? Sebab pengalaman saya bilang itu toko buah, pengetahuan saya bilang kagak ada coklat. Namanya toko buah, bukan toko coklat. Tapi kan anak ini polos, mintanya sama Tuhan, betul? Makanya apa yang tidak pernah dilihat mata, didengar telinga, nggak pernah timbul di hati manusia, itu yang Tuhan siapkan buat orang-orang yang mengasihi Tuhan. Tepuk tangan dong buat Tuhan kita. Makanya beranilah berlindung pada Tuhan, Bapak Ibu. Kadang-kadang kita itu nggak dapat apa yang baik
Sebab mata kita ketutup. Makanya kecap dan lihat. Lihat dan rasakan, alami sendiri. Pengetahuan itu baik. Pengalaman itu baik. Tapi jangan sampai itu jadi dasar iman kita. Harus kembali ke Alkitab. Kadang-kadang kita gagal melihat kebaikan Tuhan. Kita bilang, Tuhan, betul gak sih Engkau perlindungan? Kalau Tuhan melindungi, kenapa hidupku begini? Betul gak sih Tuhan menyembuhkan? Kalau Engkau sanggup sembuhkan, kenapa aku sakit? Tuhan, betul gak sih Engkau memberkati? Kalau Engkau sumber berkat, kenapa ATM-ku bermasalah? Tarik uang gak bisa, bukan ATM-nya masalah Tuhan, saldonya kurang. Kadang-kadang kita mempertanyakan kebaikan Tuhan. Tapi percayalah, kalau kita gagal melihat kebaikan Tuhan, kegagalan kita tidak bisa menggagalkan atau membatalkan bahwa Tuhan adanya baik buat kita. Sama kayak kalau mendung, awan gelap, Anda lihat ke langit, matahari kelihatan apa enggak? Enggak kelihatan, ketutup sama awan mendung. Tapi apakah itu artinya enggak ada matahari? Tetap ada. Jam 12 malam Anda keluar rumah, kelihatan matahari? Enggak. Apakah hilang? Tidak. Mata kita lihatnya gelap, tapi iman kita berkata matahari ada di balik awan mendung. Di balik belahan bumi yang lain, matahari tetap ada. Kegagalan mata kita melihat kebaikan Tuhan tidak bisa menggagalkan Dia adalah matahari kebaikan di hidup kita. Amin. Tepuk tangan dong buat Tuhan Yesus. Saya punya pengalaman lagi. Banyak cerita aja ya, santai ya. Ini setelah Imlek ceritanya. Saya antar anak saya pagi-pagi sekolah. Siang mamanya jemput, selalu begitu. Satu saat mamanya telepon saya. Siang-siang, nggak pernah siang-siang telepon ya. Dia bilang, Van, cepat ke sekolah. Kaget saya saudara. Pas ada di rumah saya hari itu. Saya kaget kan, ada apa? Cepat ke sekolah katanya. Emang ada apa? Itu mobil. Kenapa mobil? Otak saya paling nyenggol atau disenggol gitu ya. Kenapa mobil? Itu dalam mobil ada cicak katanya. Wah, cicak. Saudara, istri saya takut cicak ya. Saya nggak takut cicak, saya takut kecoa. Sebab kecoa itu hewan bodoh, nggak bisa terbang, suka sok pura-pura terbang. Hinggapnya di kepala kita, di badan kita. Makin menghindar, makin dia kejar. Betul apa enggak? Itulah hewan bodoh gitu ya. Bukan menghindar, malah dikejarlah kita. Lagian juga kecoa kan mainnya di kakus, geli ya. Kalau cicak kan mainnya di plafon. Bersih, dia hewan bersih. Tapi yang namanya udah trauma sama cicak ya mau gimana? Ditengking pun nggak tembus tuh. Ya, saya bilang, waduh cicak masuk mobil. Ini masalah betul ini. Kadang-kadang di rumah kalau ada cicak itu saya mesti dapat tuh. Kalau nggak dapat nggak bisa tidur. Kadang jam 2 pagi dia mau ke WC ada cicak. Van, cicak, ambil. Itu mesti dapat tuh. Saya kalau ngomong dapat, mana mayatnya? Nah itu ditagih, mana jasadnya? Jadi dia nggak percaya kalau udah dapat, enggak. Tapi kadang-kadang mohon maaf jangan disontoh ya. Ini contoh yang jelek ya. Suka bohong saya. Kan tangkap cicak jam 2 pagi gimana sih? Ya udah saya bunyiin flash. Bzzz, udah dapat. Mana? Udah langsung di flash dibuang. Daripada saya nggak tidur, gitu kan ya. Ya udah, saya bilang besok saya tangkap kan masih bisa. Yang penting jam 2 tidur dulu itu kan. Jangan sampai tangkap cicak saya yang sakit. Itu kalau di kamar mandi. Kalau di mobil saya nggak berani. Nggak berani bohong udah dapat padahal belum. Saya takutnya dia lagi nyetir tiba-tiba cicak muncul di dashboard, di paha dia bisa kaget, banting setir kanan, kiri, injek gas, injek rem, bisa kecelakaan, betul nggak? Jadi saya nggak bisa bohong, langsung saya ke sekolah, saya bawa pulang dia punya mobil, saya keluarin semua barang 1 jam, jam 2 siang sampai jam 3 siang. Dengan kesungguhan hati saya cari, setelah 1 jam tidak ketemu juga. Lebih gampang cari uang di mobil daripada cari cicak di mobil. Wah, saya udah kesel betul ya. Jadi kesabaran hamba Tuhan juga diuji, bukan hal-hal yang luar biasa spektakuler oleh cicak kadang-kadang. Kita kan kadang kesandung oleh batu kecil ya. Batu segede gini gak akan nyandung kita. Batu kecil yang nyandung tuh. Wah, saya udah keluarin semua. Dalam hati saya, ini mobil, ya ampun Tuhan, cicak gimana ini. Tinggal saya bawa ke salon mobil aja nih. Tinggal bangku dilepas semua, karpet dicabut semua. Duit lagi, bapak-bapak kalau ada duit lagi kan kesel ya gak sih? Duit lagi, urusan cicak, duit lagi. Ini urusan 500 juta punya urusan nih. Aduh, kesel lagi saya saudara. Saking keselnya saya duduk.
di samping mobil gitu ya. Saya duduk, saking keselnya, udah berusaha semaksimal mungkin gak bisa. Saya langsung, jangan dicontoh ya, pendeta juga manusia ya. Kita ini sama lah, punya kesesakan hidup ini. Saya ngomong gini, sial banget nih mobil, saya bilang. Masa cicak bisa masuk dalam mobil? Sial banget, ada kutuk kali di mobil, saya bilang. Saking keselnya, dijemur sejam cari cicak gak ketemu. Kalau gak kesel mah Anda selevel dewa lah gitu ya. Wah kesel banget sampai saya lepaskan kutuk. Setelah lepaskan kutuk, tiba-tiba ada suara di hati. Simple banget suara di hati ngomong gini, itu mobil udah ada cicak, lu kutuk-kutuk. Mau jadi apa? Udah ada cicak, lempar kutuk, lempar sial. Mau jadi apa itu mobil? Tetap mobil, tapi isinya kutuk dan sial. Saya kaget loh saudara. Itu suara lembut banget. Coba dengan kekuatanmu sendiri ya begitu ujung-ujungnya. Kesel bawaannya. Setelah saya dapat suara kecil di hati itu, saya langsung, Tuhan ampuni saya Tuhan. Ampuni saya. Itu mobil memang ada cicak. Tapi itu mobil gak sial. Memang masih ada cicak. Tapi itu mobil gak ada kutuk. Maka saya patahkan, saya bilang. Karena ngomong sial dan kutuknya jelas, patahkan jangan dalam hati dong ya. Jelas juga, saya patahkan kata-kata sial. Saya patahkan kata-kata kutuk. Saya berkati itu mobil. Walaupun ada cicak, tetap saya berkati. Ada amin? Setelah itu saudara, saya bangun. Saya buka pintu depan. Waktu saya buka pintu depan, itu cicak ada. Di bangku depan sebelah, karpet di bawah. Ada tuh. Dicari sejam kagak ketemu. Didoain muncul dia. Saya tutup pelan-pelan. Saya ke sebelahnya lagi. Saya buka lagi pintunya. Takut kabur kan ya. Waktu saya buka, masih ada. Saya lihat cicak. Cicak lihat saya. Kami lihat-lihatan. Wah, lihat-lihatan tuh. Dari mata turun ke hati. Dari hati turun ke sendal. Langsung saya ambil sendal. Itu cicak kayak dilem tangannya. Diam aja. Di sekolah lihat saya langsung ngibrit. Tapi di mobil lihat saya langsung diam aja. Itu saya yakin. Malaikat ikat. Bahasa rohani banget lah ya. Nggak tahu lah malaikat apa-apa, nggak tahu lah. Pokoknya itu cicak nempel. Nggak goyang sedikit pun juga. Sampai saya gebuk pakai sendal. Dan mayatnya saya tunjukin. Nih, dapat nih. Ini hal yang sangat sederhana. Tapi lewat cicak itu ya, kita belajar atau saya diajar untuk mengandalkan Tuhan Bapak Ibu, amin. Mau dalam hal yang besar, dalam hal yang sederhana, kita diajar untuk berlindung dalam kota benteng kita yang kuat, itu Tuhan. Saya cari cicak, nggak doa terus terang aja dalam hati saya, gampang banget cari cicak lah. Nggak usah bawa Tuhan, ini buktinya begitu tuh. Kadang hal kecil yang remeh-temeh kita nggak bawa Tuhan. Justru itu menyandung kita, betul nggak? Makanya dalam hal besar, dalam hal kecil, tetap andalkan Tuhan senantiasa. Jadikan Tuhan kota benteng, perlindungan kita. Kenapa cicak masuk dalam mobil? Tuhan mau mengajar saya sebuah pengalaman. Hai Fandi, sekian banyak baca Alkitab, sekian kali khotbah, praktekin dong, hadapi cicak. Nggak usah gue lihat, cicak aja. Cicak dulu, hal-hal kecil loh, yang bisa membuat kita lepas kendali. Makanya andalkan Tuhan senantiasa. Ada amin? Supaya kita sungguh-sungguh melihat dan mengecap betapa Tuhan itu baik buat kita. Kalau kita udah alami Tuhan di hidup kita, kita akan berbahagia. Sungguh, bukan uang kita, bukan jabatan kita, bukan kerjaan kita, bukan status sosial kita, bukan fasilitas yang kita punya yang bisa buat kita bahagia. Tapi kalau kita bisa tetap dalam Tuhan, Dialah sumber kebahagiaan buat kita. Amin. Pengalaman ini sangat penting. Kenapa? Sebab beberapa orang yang saya kenal sekolah teologi ya saudaranya, makin banyak belajar Alkitab, belajar tentang Tuhan, makin gak percaya Tuhan. Anehnya begitu tuh sekolah Alkitab tuh kadang-kadang ya. Saya sekolah sampai S3. Saya sekolah di Amerika S3 saya. Dan saya lihat apa yang dipelajari sih di sekolah kitab, terus terang saya gak bisa khotbahin loh. Yang saya dapatkan, ilmu yang saya dapatkan di S3 itu saya gak bisa khotbahin. Kalau saya khotbahin, Anda bisa jadi agnostik. Karena buat saya bisa bikin orang percaya Alkitab itu firman Tuhan,
atau bikin orang tidak percaya Alkitab itu firman Tuhan. Karena dua-duanya sama-sama logika. Dua-duanya kita pelajari. Orang dosen saya tanya gini, kok kelas pertama S3, kenapa Injil ada 4? Gitu aja ditanya dalam hati saya. Kenapa Injil ada 4 coba? Kenapa enggak 3? Kenapa enggak 5? Saya pikir benar juga ya. Kenapa ada 4? Kita akan terima jadi, ya enggak sih? Dia tanya kenapa ada 4 coba? Kenapa enggak 3? Kenapa enggak 5? Kenapa harus Matius, Markus, Lukas, Yohanes? Kenapa Injil Petrus enggak masuk, Injil Thomas enggak masuk, Injil Barnabas enggak masuk, Injil Maria enggak masuk? Kenapa coba? Itu pertanyaan bikin saya bingung. Kita pelajari semua yang benar yang salah. Saya punya bahannya. Mau bikin benar bisa, mau bikin salah bisa. Di situ saya melihat begini, oh pantas orang S3 bisa nggak percaya sama Tuhan ujung-ujungnya. Belajar tentang Tuhan, ke Jerman, ke Belanda, pulang-pulang bawa The Death of God teologi Allah mati. Loh kok begitu? Kenapa ya? Oh karena semua dipelajari. Supaya kita tahu sudut pandang orang ateis seperti apa, sudut pandang orang agnostik seperti apa. Jadi kita nggak picik, betul juga. Tapi saya kasih tahu, yang membuat saya bisa tetap percaya Alkitab firman Tuhan adalah pengalaman, nggak bisa bohong, itu dia. Pengalaman saya dengan Tuhan, mengalami janji Tuhan, itu yang saya nggak bisa lupakan dan nggak bisa mentahkan. Saya bisa ada di sini karena pengalaman seumur hidup sampai hari ini. Lewat berbagai macam kesesakan, dia ada menopang. Waktu jatuh, dia mengangkat. Waktu kekurangan, dia cukupkan. Saya lihat ke belakang, nggak bisa enggak. Ini pengalaman harga mati bersama-sama dengan Tuhan. Sehingga saya membuat keputusan, Alkitab adalah firman Tuhan. Walaupun otak saya kebagi 2, bisa ya, bisa enggak, bisa percaya, bisa enggak. Tapi hati nurani nggak bisa bohong. Ada amin? Itulah Roh Kudus di hidup kita yang membuat kita bisa tetap percaya. Pengalaman itu meneguhkan kebenaran, melihat ke depan. Kita percaya begini, kalau yang lewat lalu aja kita bisa, ke depan masa sih nggak bisa gitu. Makanya kita bilang, pelajari bangsa Israel dari tanah Mesir ke tanah perjanjian. Kegagalannya, keberhasilannya pelajari. Sebab itu akan terulang di masa kini, di dalam konteks hidup kita masing-masing. Amin. Alkitab kan buku sejarah yang sudah pernah kejadian. Tapi apa yang pernah terjadi akan terjadi lagi di hidup kita dengan konteksnya masing-masing. Kisahnya bisa beda, pengalaman bisa beda, tapi Tuhannya sama. Amin. Itu yang membuat kita menjadi kuat dalam Tuhan senantiasa. Kuat. Saya nunggu anak 10 tahun. Tadi saya cerita sedikit. Ini salah satu masa kesesakan yang sangat-sangat sulit buat saya. Sulit sekali. Sulit itu karena kadang-kadang orang suka nanya, itu mulut netizen itu loh. Kadang-kadang udah punya anak belum? Belum. Jaga ya. Jaga apa? Jangan tahan-tahan. Udah mati siapa yang tahan-tahan sih? Ayo cepetan. Cepetan-cepetan emangnya beli takjil cepetan-cepetan jam 3 udah ngumpul. Gimana sih? Bukan maunya kita, tapi kesesakan itu Tuhan izinkan untuk memulihkan sesuatu di hidup saya. Saya tuh pengen banget punya anak. Makanya ya, kalau pengen sesuatu, jangan kepengen banget gitu loh. Kalau kepengen banget, ditahan banget sama Tuhan. Supaya bangetnya hilang. Itu saya kepengen banget punya anak. Sejak pertama menikah, pengen banget punya anak. Saking pengennya, Tuhan tahan tuh. 5 tahun pertama itu sangat berat. Tiap pagi doa sama istri saya, tiap pagi doa. Bayi tabung gak? Kita gak main tabung, mainnya galon. Kontainer kadang-kadang yang 40 kaki tuh. Tabung terlalu kecil. Tapi kalau Tuhan belum kasih ya gimana, ya gak sih? Kan dokter juga bukan Tuhan. Medis juga bukan Tuhan. Kalau Tuhan gak mau kasih, Anda pakai kontainer pun gak jadi anak tuh. Yang kolong jembatan gak mau anak jadi anak kembar. Kadang-kadang hidup itu yang gak adil. Tapi ya jalanilah. 5 tahun pertama itu sulit. Tapi 5 tahun kedua saya udah ngomong sama istri saya, ada anak gak ada anak, yang penting kita punya Tuhan. Saya udah siap gak punya anak tuh. Dulu saya pikir anak kebahagiaan buat saya. Memang anak bisa datangkan kebahagiaan, tapi dia bukan sumber kebahagiaan, betul gak sih? Saya pikir anak itu akan melengkapi kebahagiaan di hidup saya. Oh gitu ya Van? Iya Tuhan.
Kalau Tuhan kasih anak, lengkaplah bahagiaku. Oh, jadi gua nggak bisa lengkapi. Oke, kita tes. Beneran dites tuh sama Tuhan. Sampai akhirnya 5 tahun kedua Tuhan. Ada anak, nggak ada anak. Engkaulah sumber sukacitaku. Setelah itu nggak cepat-cepat juga, 5 tahun juga prosesnya. Oh ini anak, ini Fandi ini cuma jualan lidah doang apa-apa nih. Oke, aku sumber sukacitamu. Ya Tuhan, 5 tahun ya. Oh gitu saudara. Enggak, setelah ngomong yang baik-baik, besok Tuhan jawab. 5 tahun Tuhan uji, sampai saya udah nggak kepengen punya anak, udah nggak mikirin anak, udah nggak sama sekali. Punya anak, nggak punya anak, pokoknya Tuhan sumber bahagiaku. Selesai sudah. Tiba-tiba satu saat, istri saya hamil. Yang nggak tiba-tiba sih ya. Kalau tiba-tiba hamil kan aneh ya. Cuma Maria yang tiba-tiba hamil. Ada proses, dia hamil. Telat. Ayo kita ceklah ke dokter. Biasa juga kamu telat gitu kan ya. Kalau kecapean telat, datang bulan. Cek ke rumah sakit. Waktu dicek di mesin USG, dokter bilang, "Pak, selamat ya Pak." "Selamat apa dok?" "Dalam kandungan ada janin." "Hah? Yang bener dok." "Tuh lihat tuh di monitor, ada yang goyang-goyang." "Itu goyang-goyang apa dok?" "Itu janin." "Bukan kue tiaw dok, bukan kue tiaw." "Bukan, itu janin." Wah saudara, waktu dokter bilang itu janin ya, saya bilang, Tuhan, seperti orang yang bermimpi kata Alkitab. Ketika Tuhan memulihkan keadaan Sion, 10 tahun dalam kesesakan, Tuhan pulihkan keadaan kita seperti orang yang mimpi. Itu saya kayak gak percaya tuh. Hah, yang benar Tuhan, itu bayi yang Tuhan, yang benar 10 tahun loh. Dari kepengen banget sampai udah ada boleh, gak ada boleh, sampai sudah, udahlah gak usah ada anak, kita layani Tuhan berdua sampai Tuhan datang kedua kalinya. Udah gak mikirin anak, udah gak mikirin anak. Kita lagi sibuk-sibuknya hari itu. Saya S3, tulis buku, bangun ministry, istri saya buka toko, dia bisnis. Kita lagi sibuk-sibuknya masing-masing. Tiba-tiba Tuhan kasih anak. Ketika Tuhan pulihkan keadaan Sion, keadaan kita seperti orang bermimpi. Amin. Ketika kita mengandalkan Tuhan, kadang-kadang Tuhan membuat kita lupa akan sesuatu. Kitanya lupa, tapi dia benteng kehidupan kita, enggak pernah lupa. Kalau waktu Tuhan ketemu dengan waktu kita, Allah membuat semua indah pada waktunya. Kita buka ayat terakhir, Roma 8 ayat 28. Ada yang hafal ayat ini? Oke. Kita baca sama-sama yang udah buka di Alkitabnya masing-masing, Alkitab tertulis, Alkitab di handphone kita, baca sama-sama ya. Roma 8 ayat 28, 2, 3. Kita tahu sekarang untuk apa? Siapakah mereka? Amin. Baca sekali lagi, kata kita ganti kata saya. Kata kita ganti kata saya, oke? 2, 3. Saya tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saya yang mengasihi Dia, yaitu bagi saya yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Rencana Allah tidak pernah kecelakaan, tapi damai sejahtera. Rencana Allah memberikan kepada kita masa depan yang penuh harapan, amin. Makanya jadikan Dia tempat perlindungan kita dengan kita mengimani bahwa Dia tetap bekerja dalam segala sesuatu. Segala sesuatu apa aja sih? Apa aja ya? Senang masuk, sedih masuk, kaya masuk, miskin masuk, sehat masuk, sakit masuk, berhasil masuk, gagal masuk, jomblo masuk, multiple masuk. Artinya dalam segala suka dan duka kehidupan tetaplah berlindung pada benteng kehidupan kita. The refuge. Dialah tempat perlindungan buat kita. Senang jangan lupakan Dia, sedih jangan lupakan Dia, sehat jangan lupakan Dia, sakit jangan lupakan Dia. Waktu kaya diberkati Tuhan, jangan lupakan Dia. Waktu ada masalah keuangan, jangan lupakan Dia. Sebab dalam segala hilang. Sebab dalam segala sesuatu itu Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan buat kita. Tepuk tangan buat Tuhan yang baik. Haleluya. Sampai sini kiranya Tuhan
memberkati kita semuanya. Tundukkan kepala kita akan doa sama-sama. Terima kasih buat kebaikan Tuhan yang Kau nyatakan buat kami Bapa. Kaulah kota yang kuat, benteng perlindungan, menara yang kokoh, tempat kami berlari dan menjadi selamat dalam segala suka dan duka kehidupan. Hanya padamu saja kami memperoleh tempat perlindungan yang kekal. Jadikan kami anak-anak-Mu yang mengandalkan Tuhan senantiasa, tidak pernah melupakan Engkau, selalu bawa serta Tuhan dalam setiap khususnya kesesakan kehidupan yang harus kami alami. Engkaulah yang sanggup memberikan penghiburan dan juga sukacita. Tuhanlah landasan bagi kami untuk hidup berbahagia, maka semuanya akan Tuhan buat menjadi baik, dan pada waktunya Tuhan akan buat semua menjadi indah. Berkati jemaat yang Tuhan kasih tempat ini, dalam setiap pergumulan kami jadikan Tuhan pegangan kami. Maka sampai selama-lamanya kami akan tetap kuat, sebab pegangan kami maha kuat, maha dahsyat. Tuhan yang kami sembah hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Ku cari wajah-Mu, temukan kasih-Mu. Kau bukan Tuhan yang jauh dariku. Ku panggil nama-Mu, ku dengar jawab-Mu. Kau Tuhan yang selalu dengar seruan hatiku. Sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Kau tempat penghiburan bagi setiap hati yang terluka. Sungguh indah Kau Tuhan, menara perlindungan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Katakan sungguh indah Kau. Engkaulah tempat perlindungan. Terima kasih bagi setiap yang terluka. Engkaulah pengharapan kami. Kami mau mengalami-Mu lebih lagi Tuhan. Bersama-Mu Tuhan, kami lalui segala sesuatu Tuhan. Kami mengenal Engkau bukan karena orang Tuhan, tetapi kami mengenal Engkau secara pribadi Tuhan. Sekali lagi katakan sungguh indah, sungguh indah Kau Tuhan, penuh kasih dan sayang. Haleluya. Yang terluka, oh sungguh indah perlindungan
hidupku Tuhan. Kau sumber kekuatan bagi semua orang yang membutuhkan. Biar musik saja, biar musik saja. Kita angkat kedua tangan, kita sembah Dia. Oh haleluya, oh haleluya. Engkaulah kekuatan kami dalam segala pergumulan kami. Kami tahu Engkau tidak pernah meninggalkan kami. Engkau sedang mengajar kami untuk berlari kepadamu, untuk datang kepadamu, untuk kami mengalami Engkau Tuhan, untuk kami berjumpa dengan Engkau pribadi lepas pribadi. Oh terima kasih Tuhan. Oh thank you Jesus. Bersamamu Bapa, ku lewati semua perkenananmu yang teguhkan hati. Siapakah kami ini Tuhan? Kami menjadi anak-anak-Mu Tuhan. Kami menjadi anak-anak-Mu dalam perlindungan-Mu Tuhan. Pertolongan anugerah-Mu besar melimpah bagi. Mari kita angkat kedua tangan kita sama-sama. Oh, bersamamu Bapa, bersamamu Tuhan Yesus. Bawa kami dekat Tuhan, bawa kami melalui semuanya bersama Engkau. Kami melalui sungai, kami tidak akan hanyut. Kami melewati api, kami tidak akan menjadi hangus. Karena Tuhan yang menyertai kami. Oh terima kasih Tuhan, memberi pertolongan anugerah-Mu besar melimpah bagiku. Mari lebih lagi katakan, bersamamu Bapa, ku lewati semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah yang bertindak, Engkau yang bertindak, memberi pertolongan. Engkau telah menjadi penolong kami. Engkau setia Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yang bersuka cita kita berikan tepuk tangan bagi Allah kita. Oh, katakan bersamamu, bersamamu Bapa, bersamamu Bapa. Oh, terima kasih Tuhan. Engkaulah yang bertindak, memberi pertolongan, memberi imani saudara, imani saudara. Anugerah-Mu besar melimpah
bagiku, anugerahmu besar melimpah. Sekali lagi dengan imanmu katakan, anugerahmu besar melimpah bagiku. Yang kekuatannya hanya di dalam Tuhan. Kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan Yesus yang bersuka cita bersama-sama. Kita katakan amin, amin, amin. Silakan duduk teman-teman. Baik, kita akan mendengarkan pengumuman ya teman-teman ya. Baik teman-teman, ada pengumuman sedikit. Tolong Pak Aryan. Udah. Oke, ada Spada Sport. Ya, ini ada Spada Sport bulan April, di tanggal 6 April biasa jam 17.00 jam 5 sore ya. Tempatnya masih sama di Dian Jaya Badminton. Kita bisa berkumpul bersama-sama di sini untuk bisa sama-sama olahraga, bisa sama-sama sapa dan ya berdoanya masing-masing tentunya ya. Ya, karena kita biasa sapa dan doanya lewat tepukan, pukulan, puk. Lewat badminton. Lalu kita akan Fellowship. Fellowship itu sekarang Sabtu jam 20.00. Jam 8 ya. Jadi kadang-kadang teman-teman remaja ini suka ingetnya jam 20.50 ya. Terutama saya, waktu itu ingetin anak saya, kelewat kita. Setelah diingetin, udah selesai ke Alfian. Ya. Lalu tamu Spada kita di bulan April ada Mr. Gary. Ya. Ada Mr. Gary ya, itu ganteng sekali di situ. Ada nextnya? Oh ya, jangan lupa kita baca firman Tuhan seperti yang tadi Pendeta Fandi katakan, bahwa Pendeta Fandi sudah sebanyak 28 kali membaca firman Tuhan ya Pendeta. Kebetulan kita baru mau masuk ke 4 kali ya, ke-4 kali dalam membaca firman Tuhan. Jadi jangan lupa teman-teman yang belum absen, tolong diabsen di ini khususnya istri saya tuh. Ya, untuk berikutnya Pendeta Dieter Nicholas untuk di Minggu tanggal 28 April ya, teman-teman bisa lihat temanya He Choose You. Waduh. Ya. Bener nggak tuh kata-kata saya? Maaf Pak Pendeta ya, walaupun agak salah kata-kata saya. Baik, ini dia baru baca Alkitab 2 pasal setiap hari. Nah ini jangan lupa absen ya, baca Alkitab. Lalu kita ada Glamping Day. Wah, ini yang ditunggu-tunggu nih untuk keluarga muda nih ya. Glamping Day tanggal 15 sampai 16 September 2024, lokasi di masjid sebelah. Jadi kita menabung dari Januari September. Jadi teman-teman yang lagi menabung, wah giat-giatnya kita menabung. Mari sama-sama kita menabung. Untuk per keluarganya 100.000, untuk yang single-single 50.000 aja ya. Udah habis? Makasih Pak Rian. Waduh, luar biasa. Mari kita ingin memberikan persembahan, berkat yang Tuhan berikan. Mari kita berikan kepada Tuhan kembali. Kita naikkan pujian. Ibu Dewi, betapa hatiku berterima kasih. Betapa hatiku berterima kasih Yesus. Amin. Kau mengasihiku
Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Betapa hatiku berterima kasih, Yesus. Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan, hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku. Sebab tak ku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku. Pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Mari kita berdoa untuk persembahan. Tuhan Yesus, terima kasih untuk tangan-tangan yang memberikan. Kiranya Tuhan tetap senantiasa memberkati. Dan terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan yang berlimpah dalam kehidupan kami. Bukan dalam bentuk uang, bukan dalam bentuk apapun, tetapi dalam bentuk kesehatan, dalam bentuk hikmat, sukacita yang luar biasa dalam kehidupan kami. Tuhan, kiranya Tuhan mau jamah juga tangan-tangan yang akan mengolahnya, agar takut akan Tuhan dan tetap mengandalkan Tuhan. Dan Tuhan tetap bahwa kami tetap berseru dan memuliakan nama Tuhan untuk kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa mengucap syukur. Amin. Baik, kita akan mau kasih ucapan dulu. Tolong Kak Erik, selamat ulang tahun. Happy birthday. Yang ulang tahun, yang merasa bulan Maret ulang tahun, boleh keluar, salah, boleh masuk ke depan. Yang ulang tahun, Maret semuanya, Maret. Ayo dong, Maret maju. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya, tiup lilinnya sekarang juga, sekarang juga, sekarang juga. Hei, luar biasa. Pak Sony juga ulang tahun ya. Wah, selamat Pak Sony. Tapi kita mau minta doa lagi sama Pak Sony. Oh, nggak bisa, oke. Baiklah kalau gitu saya yang mendoakan. Ya. Oke, saya yang mendoakan saja ya buat teman-teman kita yang berulang tahun luar biasa. Ya, agak merapat ya. Mari teman-teman kita mendoakan teman-teman kita.
Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan, hari ini kami penuh dengan sukacita bahwa teman-teman kami, Bu Melani, Pak Sony, dan juga saudara kami Gabriel bisa menambah umurnya 1 tahun dan Tuhan memelihara mereka dengan baik, dengan tidak kurang suatu apapun. Tuhan, mereka tetap berseru dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan mereka, dan Tuhan tetap memberikan kesehatan yang luar biasa, kesejahteraan yang luar biasa bagi mereka dan bagi keluarga mereka. Terima kasih Tuhan untuk berkat Tuhan, mereka ada di tengah-tengah kami, dan kami merasakan sukacita yang luar biasa bersama-sama dengan teman-teman kami. Tuhan Yesus, kami menyerahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya katakan, amin. Baik. Senyum bertiga. Ya, saya keluar dulu. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Hey ha, ha ha ha, yeay. Berpacu dalam melodi, bukan. Oke. Baik, Pendeta Alfian untuk doa syafaat dan berkat. Sebelumnya boleh ke depan sekalian. Kita naikkan suatu pujian. Sekalian teman-teman, saya undang untuk bangkit berdiri. Kita akan naikkan pujian seperti Bapa sayang anaknya. Besar sungguh kasih setiamu, nyata sungguh perlindunganmu, tak satu kuasa mampu pisahkan aku dari kasih-Mu, Bapa, Bapa. Ajarku selalu hormati-Mu, ajarku turut perintah-Mu, berikan ku hati untuk menyembah-Mu dan bersyukur setiap waktu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Engkau mengasihiku. Kau jadikan biji mata-Mu, Kau berikan semua yang ada padamu. Seperti Bapa sayang anaknya, demikianlah Kau menuntun langkahku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Hari depan indah Kau beri, rancangan-Mu yang terbaik bagiku. Kita berdoa di hadapan Tuhan. Tuhan, terima kasih untuk saat hari ini, malam hari ini. Kami semua anak-anak muda Tuhan boleh berkumpul dalam ruangan ini untuk memuji Tuhan, bahkan juga untuk diperlengkapi oleh kebenaran firman Tuhan, bahkan juga diteguhkan iman kami oleh firman-Mu ya Tuhan.
Bersyukur untuk hamba-Mu Pendeta Fandi Stephen ya Tuhan, yang telah Engkau utus ke tempat ini untuk memberkati kami melalui kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Mampukan kami ya Tuhan sebagai anak-anak Tuhan untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Meskipun kami menghadapi begitu banyak persoalan hidup ya Tuhan, tapi justru dengan persoalan hidup itu Tuhan, penderitaan itu Tuhan, kami diajar untuk terus bergantung sepenuhnya kepada Tuhan. Hanya Engkaulah satu-satunya pengharapan kami, pertolongan kami ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, melalui penderitaan, persoalan, kesulitan hidup yang kami alami, kami juga ditelisik oleh Tuhan hati kami, untuk kami bisa melihat bahwa ternyata ada banyak Allah-Allah lain ya Tuhan, ada banyak false god dalam kehidupan kami yang kami sembah tanpa sepengetahuan kami. Sehingga penderitaan itu Tuhan mengajar kami untuk bisa mengarahkan pandangan kami semata-mata hanya untuk Tuhan saja. Hidup kami persembahkan kepada Tuhan. Kami sungguh percaya ya Tuhan, kalau kami mengejar Tuhan, kami mengejar perkenan Tuhan, maka Tuhan pasti memberkati kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Malam ini juga kami berdoa ya Tuhan untuk teman-teman yang sudah berulang tahun ya Tuhan. Di bulan Maret ini Engkau tambahkan usia mereka. Amin. Tuhan berkati mereka menjadi alat-alat kebanggaan Tuhan, menjadi alat-alat kebenaran di tangan Tuhan, untuk menyaksikan kasih Tuhan, kabar baik kepada dunia ini melalui kehidupan mereka masing-masing ya Tuhan. Tuhan berkati hidup mereka, pekerjaan mereka, studi mereka juga ya Tuhan, bahkan juga rumah tangga mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa ya Tuhan, khususnya untuk PKM ini ya Tuhan. Berkati setiap members yang ada ya Tuhan. Kami rindu Tuhan, semua anak-anak muda di dalam gereja ini Tuhan mengerti bukan adalah generasi-generasi yang akan dipakai Tuhan di masa-masa mendatang. Dan kami juga rindu Tuhan, Tuhan perlengkapi kami, Tuhan pakai kami ya Tuhan, untuk menjadi anak-anak muda yang militan di dalam Tuhan. Bahkan juga Tuhan berkati setiap kami untuk bisa meresponi panggilan Tuhan, untuk melayani Tuhan dalam gereja ini, dalam PKM ini ya Tuhan. Bahkan juga ya Tuhan, teman-teman kami yang tidak bisa hadir ya Tuhan, atau sampai hari ini juga Tuhan belum bisa hadir ya Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan, kesibukan apapun yang menghalangi mereka ya Tuhan. Tuhan berkati mereka. Dan kami juga percaya one day ya Tuhan, nanti Tuhan pasti akan membuat PKM ini ya Tuhan menjadi alat tangan Tuhan untuk bisa memperlengkapi semua anak-anak Tuhan tempat ini ya Tuhan. Ada jiwa-jiwa yang baru, bahkan juga bangku-bangku yang kosong dipenuhi dengan jiwa-jiwa yang haus beribadah kepada Tuhan, dan jiwa-jiwa yang haus untuk diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para pengurus PKM ya Tuhan, beri hikmat pengetahuan, karunia urapan dari surga. Amin. Sehingga kami para pengurus boleh mengerjakan kepentingan Tuhan yang terbesar dalam gereja ini, yaitu untuk mempersiapkan generasi muda di dalam gerejamu tempat ini ya Tuhan. Terima kasih, berkati Kastif bersama dengan teman-teman yang ada. Amin. Para Pirals yang ada ya Tuhan, Kau berkati ya Tuhan. Maka setiap kami juga yang melayani para volunteers ya Tuhan, Kau berkati, sehingga semua kami boleh bergandengan tangan untuk nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan pada akhirnya juga Tuhan, apapun yang sedang kami alami ya Tuhan, kami tidak tahu ya Tuhan. Kami tidak bisa menjabarkan satu persatu ya Tuhan. Kami percaya kami punya Allah yang hidup, Allah yang terus menyertai kami, Allah yang berjalan bersama dengan kami dalam segala musim kami. Dan kami gantungkan semua harapan kami, cita-cita kami Tuhan, kerinduan kami kepada Tuhan saja. Karena Tuhanlah yang menjadi pertolongan dan pengharapan kami dan penghiburan kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berkati gereja ini, biarlah gereja ini menjadi berkat bagi lingkungan di sekitar kami ya Tuhan. Dan oleh karena itu Tuhan, kami rindu menerima berkat daripada Tuhan. Teman-teman yang dikasih Tuhan, arahkanlah hatimu kepadanya dan terimalah berkat daripada Tuhan. Segala berkat yang melimpah dari Allah Bapa, berkat kasih karunia, berkat yang kudus dan mulia dari Gembala Agung kita Yesus Kristus, serta berkat pertolongan dan penghiburan oleh Roh-Nya yang kudus, itulah yang senantiasa menjaga hidup kita, memberkati hidup kita mulai malam hari ini, besok sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Kami memuji kebesaran-Mu. Ajaib, ajaib. Ajaib, ajaib Tuhan. Ajaib Tuhan. Kami memuji
kebesaran-Mu. Ajaib Tuhan, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan.